Seharusnya kekurangan beras atau pemerintah sampai impor beras merupakan hal yang sangat tidak masuk akal. Karena Indonesia merupakan negara agraris yang subur dengan pupuk alami dari debu vulkanik. Misalnya, juga ditambah bermatahari sepanjang tahun, juga memiliki air yang berlimpah. Namun, faktanya kenaikan harga beras yang terjadi sejak 4 bulan terakhir ini hingga menyentuh harga Rp14.000 per kilo untuk beras medium dan Rp8.000 per kilo untuk beras premium adalah yang tertinggi dalam sejarah. Akibatnya, kita bisa melihat ribuan warga di berbagai daerah rela antri berjam-jam demi bisa mendapatkan beras murah yang digelar pemerintah lewat operasi pasar. Diduga lonjakan harga itu dipacu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg dalam Pilpres 2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu kelangkaan pasukan berat beras mulai terjadi. Kita semua setuju, berbagai bansos dalam momentum politik ini menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga karena kekurangan beras dan kelangkaan. Kita harus menerima fakta bahwa harga beras tertinggi ini bukti pejabat berwenang tidak pandai menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus. Hal ini terjadi karena ada mafia beras yang terus bercokol selama ini. Dan juga, beras menjadi senjata politik. Bisnis impor beras memang menggiurkan. Sebagai contoh, dengan dapat kuota impor beras, 2 kapal lumayan cuannya. Modal sampai ke gudang Rp8.000 per kilo, jual Rp10.000 per kilo. Hitung aja cuannya kalau Rp10.000 ton. Tapi untuk mendapatkan kuota juga tidak mudah. Apalagi pejabatnya kan gayanya sudah seperti pengusaha. Mereka tidak mau korupsi. Mereka tidak terima suap. Sudah tidak mau. Mereka sudah jadi pengusaha dan penguasa. Sekarang mereka malah minta bagian. Mereka minta margin. Padahal mereka tidak keluar modal sama sekali. Inilah parahnya, mafianya, pejabatnya. Sementara kenaikan harga beras seharusnya petani untung. Ternyata tidak dinikmati petani karena belinya bukan dari beras petani, tapi dari impor. Bahkan, setiap panen tiba, beras dan harganya sudah dimainkan di tangan pedagang. Bahkan dikendalikan oleh segelintir pemain impor beras bermodal besar seperti grup Wilmar TP, dan masih ada 10 grup lainnya sebagaimana semua orang sudah tahu dan didiamkan oleh pejabatnya. Bahkan dipelihara mafia itu. Dan mafia itu sudah seperti oligopoli. Level main mereka tidak lagi sekelas salon 1 salon 2, tapi sampai ke elit partai. Bahkan tangan-tangan mafia bermain untuk menaikkan harga beras karena mampu mengendalikan sistem distribusi. Para mafioso ini kerap memanfaatkan momen politik dalam negeri untuk menambah pundi-pundi mereka. Apalagi akses pemerintah kepada eksportir pangan di luar negeri sangat lemah. Itu dimanfaatkan oleh mereka untuk bargain position. Padahal, kalau pemerintah punya akses kepada eksportir beras luar negeri, seharusnya harga beras dalam negeri bisa murah. Pemberian label beras premium dengan kandungan gizi itu cuma akal-akalan dan semakin membuktikan pemerintah memang dimainkan mafia. Padahal itu hanya rekayasa para pemburu ren bermodal gede. Tujuannya agar pemerintah menambah kuota impor beras bersubsidi. Permainan para mafioso makin sempurna. Kenaikan harga di pasar grosir secara otomatis diikuti pedagang eceran sambil melakukan penimbunan. Efek domino kenaikan harga menjadi kekuatan mereka untuk bermain lebih leluasa di ruang ketersediaan dan distribusi beras. Begitulah cerita di negeri Konoha yang menggunakan beras sebagai alat politik yang dapat mendorong harga beras ke angka tertinggi. Tersebut adalah kebijakan penggunaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk bantuan sosial menjelang pemilu 2024 yang tidak baik manajemennya. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 yang mengalihkan tanggung jawab penyaluran bantuan pangan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional dan Perumbulok telah menciptakan ambiguitas dalam peran Badan Pangan Nasional. Alih-alih memastikan ketersediaan stok beras, badan ini kini juga bertugas sebagai penyalur bantuan sosial. Akibat kebijakan tersebut, stok beras yang seharusnya aman dan mencukupi menjelang puasa dan lebaran kini berisiko menipis drastis seperti pada saat ini. Selain itu, kebijakan impor beras yang diambil sebagai solusi jangka pendek juga menghadapi tantangan berat. Negara-negara pengekspor beras, terutama Vietnam, Thailand, dan Tiongkok, telah mengumumkan kebijakan untuk tidak menjual berasnya ke luar negeri. Hal ini meningkatkan risiko kegagalan impor yang jika terjadi dapat mempercepat lonjakan harga beras di kemudian hari. Ingatlah, wahai pejabat, beras merupakan komoditas pokok.
Jangan bercanda. Situasi ini memerlukan tindakan cepat dan korektif. Rakyat kalau nggak bisa beli beras kayak gak makan. Padahal gorengan pisang Bu Nani habis 2 kantong kresek. Mana bentar lagi mau puasa sama lebaran. Ya gak guys?